pagi. Perkenalkan, saya Amrul Ogriova. Saya adalah di sini sebagai coach yang akan memfasilitasi salah satu klien saya yang bernama Nikade Sriantini. Dia kemarin menghubungi saya karena akan ada hal yang perlu dibicarakan bersama terkait kegalauannya dalam mengadakan pembelajaran di kelasnya. Hari ini dia akan hubungi saya dan kita akan berbincang. Kemudian silakan diperhatikan bagaimana kami berbincang untuk mengetahui bagaimana coach dan coachee berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke, kayaknya Bude sudah menghubungi saya. Baik, saya akan terima terlebih dahulu. Selamat pagi, Bude Sriantini. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Amrul. Hari ini kabar saya sangat baik dan tetap bahagia. Bagaimana juga kabarnya Pak Amrul? Apakah sehat di sana? Kabar hari ini hidungnya agak gatal, Bude. Jadi saya agak bersin-bersin sedikit. Oh iya, Bude. Kemarin kan menghubungi saya, sepertinya sedang galau nih. Kenapa? Coba diceritakan. Kegalauannya kenapa? Begini Pak Amrul, nanti maaf ya saya mengganggu waktu Bapak ya. Saya ingin sekali menyampaikan kegalauan saya selama ini Pak. Ini Pak, saya kan sekarang ngajar kelas 2. Udah itu, ada nih Pak, salah satu murid saya ini. Dia itu enggak mau bicara Pak. Artinya sudah saya panggil gitu, saya ajak ngobrol, dia itu tetap diam, Pak. Apakah anak ini tergolong disabilitas ya, Pak ya? Oh begitu. Jadi ada anak yang Bude ajak bicara dan terdiam. Oke, kalau gitu hari ini pembicaraan kita tujuannya adalah untuk membahas kenapa anak ini selalu diam ketika diajak bicara dengan Bude. Kira-kira menurut Bude itu dia itu apakah bisa mendengar dengan normal atau mungkin ada bisu atau gimana gitu Bude? Gini, Pak. Kalau menurut teman-temannya katanya ya di rumahnya itu dia itu bisa itu berbicara, Pak. Mendengar juga bisa itu, tapi mungkin dia itu enggak berani dia mengutarakan kata-kata, enggak mau dia mengeluarkan kata-katanya, Pak. Kalau saya misalnya tanya gitu, dia diam aja, Pak, melempem dia gitu. Oh begitu, ya ya. Jadi permasalahannya di sini ketika Bude tanya, dia diem saja. Kalau di rumah dia bisa bicara dengan normal dan berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Kira-kira menurut Bude ini kenapa Bude? Apakah dia itu malu sama Bude atau mungkin ada takutnya dengan Bude atau bagaimana? Kalau yang saya tangkap itu kayaknya dia itu masih malu-malu sama saya ya. Apa mungkin saya kurang melakukan pendekatan sama anak itu ya. Sehingga apa yang saya tanya Hmm. anak itu tetap diam gitu, Pak. Oh begitu ya. Kemungkinan sih kayaknya kalau dari penjelasannya Bude itu dia kayak lagi malu-malu atau masih belum kenal Bude terlalu dalam sehingga mungkin itu mau menyampaikan hal itu takut salah. Nah, kalau menurut Bude nih rencana Bude gimana kira-kira untuk mengatasi hal seperti itu Bude? Oh iya, setelah saya pikirkan di sini kita sebagai guru kan ada 5 posisi kontrol dulu ya. Nah, saya jadi kepikiran untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi, saya ingin pendekatan dulu sama anak tersebut sebagai temannya gitu, agar anak itu tidak malu lagi kepada saya. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Oh begitu ya. Jadi rencana Bude akan mendekati dia sebagai teman baik gitu ya Bude ya, sehingga dia lebih leluasa, lebih santai lagi ketika ngobrol dengan Bude. Kira-kira rencana Bude ini akan kapan diterapkan? Sekarang kan anak-anak sudah pulang, Pak ya. Mungkin mulai besok dah dari baru masuk saya akan langsung cari dia dulu.
Artinya saya akan mau mengadakan pendekatan dulu sama dia gitu. Mungkin nanti setelah istirahat saya juga akan ajak dia ke kantin untuk membelikan apa, dia snack kayak gitu. Dan nanti saya akan ajak dia ngobrol dari hati ke hati sambil makan camilan gitulah Pak. Biar saya itu sama seperti temannya. Jadi anak itu sudah mulai terbuka, tidak malu lagi. Gitu sih Pak, itulah rencana saya. Bagus Budek, rencananya emang udah sangat matang sekali. Mungkin nanti tinggal penerapannya saja ya. Semoga waktu penerapan nanti lancar. Kira-kira Budek bisa konsisten tidak? Atau bagaimana nanti kedepannya dalam menghadapi ketika anak itu mungkin kebablasan dalam berteman dengan Budek seperti itu? Kalau bisa sih saya lakukan dengan konsisten, tapi saya kan sudah tahu batasan-batasan. Mana dengan teman, mana dengan murid, itu nanti kalau anak itu sudah kebablasan, saya kan punya juga cara untuk mengatasinya, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi nanti dari cerita hari ini saya dapati bahwa Budek udah mempunyai rencana yang tepat untuk mengatasi hal tersebut dan bentuk tanggung jawabnya Budek nanti ketika dia kebablasan akan mengasih tahu dia atau menasih dia dengan cara yang telah Budek siapkan itu. Untuk pertemuan hari ini kira-kira bagaimana perasaannya Budek? Apakah udah plong atau bagaimana? Perasaan saya sangat lega, Pak. Ternyata semua permasalahan itu kalau mau direnungi itu kita bisa selesaikan, Pak ya. Karena seperti kemarin itu kan saya mungkin terlalu mumet jadi tidak kepikiran. Nah, karena tadi ngobrol sama Bapak jadi terinspirasi lah saya, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Budek. Kalau emang dirasa cukup untuk hari ini, kita bisa lanjut lagi ketika nanti ada kendala-kendala lagi, Budek bisa hubungi saya. Masih ingat kan cara hubungi saya? Tinggal chat saja, saya akan selalu sedia untuk mendengarkan curhatannya Budek. Berarti boleh saya chat, Pak ya? Boleh, Bu, boleh sekali. Saya yakin Iya, setelah masalah ini pasti akan semua lebih lancar lagi karena Budek adalah guru yang hebat dan saya yakin akan tindakan-tindakan yang Budek lakukan sudah diperhitungkan dengan baik. terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya. Semoga besok saya bisa bersemangat lagi. Apa yang saya rencanakan bisa saya realisasikan. Terima kasih ya Bapak pertemuannya hari ini. Ya, terima kasih Budek, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Baik, selamat siang. Mohon izin di sini kami akan mengadakan coaching dengan teman sejawat saya yaitu Bapak Amrul. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan Pak Amrul berperan sebagai coachee. Silakan disimak perbincangan kami hari ini. Terima kasih waktunya dan kami akan mulai. Selamat pagi Bapak Amrul. Apa kabar Pak Amrul? Selamat pagi Budek. Kabarnya sedang flu nih Budek, kebanyakan begadang, dingin sekali hari ini. Wah, di sana cuacanya dingin ya, sampai bisa flu. Udah minum obat, Pak? Belum Budek, nanti kalau minum obat gak bisa kucing sama Budek nanti. Ya, nanti minum obat ya. Ini kayaknya Pak Amrul kemarin nyari-nyari saya ya. Nah, kira-kira ada yang ingin dibicarakan sama saya, Pak? Iya Budek, kemarin saya nyari-nyari Budek itu karena saya pusing sekali Budek. Terkait ini, rencana penerapan pembelajaran komputer di sekolah Budek. Itu memusingkan sekali soalnya. Oh, berarti ada rencana Bapak untuk mengajarkan anak-anak komputer, Pak ya. Itu yang bikin Bapak pusing.
Iya, Bude. Jadi emang ada rencana untuk nambah jam pelajaran di sekolah itu dengan pembelajaran komputer sehingga anak-anak itu nanti bisa melek komputer seperti itu, Bude. Cuma saya pusing terkait jam pembelajarannya itu gimana enaknya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi saya harapkan tuh saya nanti bisa mendapat pencerahan, bisa lebih rileks lagi supaya saya nggak pusing-pusing memikirkan tentang komputer itu, Bude. Ya, berarti Pak Amrul sudah punya rencana ya, sudah punya rencana, tinggal mengatur jamnya gitu ya Pak ya? Iya, Bude. Jadi rencananya itu mau nambah mata pelajaran komputer. Ini saya masih bingungnya itu jamnya itu anaknya ditaruh di jam sekolah atau jam pulang sekolah seperti itu, Bude. Atau nanti murid-murid pulangnya sedikit disiangkan lagi untuk jam komputer itu sendiri seperti itu. Nah, kira-kira yang Pak Amrul rasakan mana yang Pak Amrul bisa pilih di antara kedua pilihan itu, kira-kira yang mana yang menurut Bapak itu lebih baik? Kalau menurut saya sih lebih baik itu dimasukkan di jam pelajaran. Jadi seumpama anak-anak biasa pulang jam 12, khusus kalau ada kelas yang dapat jam komputer, kelas itu pulangnya agak siang, jadi jam 1, seperti itu, Bude. Supaya nanti komputernya itu bisa diujikan dan bisa jadi nilai tambah di rapor, seperti itu. Oh, berarti ini maksudnya Pak Amrul menambah jam ya. Artinya Pak Amrul akan memberikan tambahan komputer, tetapi setelah anak-anak itu jamnya pulang, itu Pak Amrul tambah jamnya, seperti itu maksudnya ya. Iya, Bude. Jadi untuk anak-anak yang kelas yang dapat jam komputer, nanti dia akan pulang jam 1, sedangkan anak-anak yang nggak dapat jam komputer, dia pulang tetap jam 12, seperti itu, Bude. Jadi nanti rencananya kan tujuannya supaya anak-anak itu bisa melek komputer, bisa mengoperasikan komputer. Soalnya kan kita ANBK itu kan gunakan komputer sekarang, Bude. Ya, betul sekali, luar biasa sekali pemikirannya Pak Amrul ya. Artinya agar anak-anak itu melek komputer dan bisa mengikuti ANBK dengan baik. Nah, kira-kira ada nggak yang Pak Amrul akan ikut sertakan ini? Mungkin teman-temannya atau gimana itu untuk mengembangkan pembelajaran komputer ini? Jadi nanti sih rencananya itu menyertakan dengan guru honorer dan kepala sekolah gitu, Bude. Soalnya kan tujuannya penambahan jam ini supaya guru honorernya itu dapat jam mengajar di sekolah sehingga dia tetap bisa dapat honor dari bendara bos seperti itu, Bude. Oh iya, berarti Pak Amrul sudah pernah nggak membicarakan ini kepada guru-guru honor itu? Sudah pernah Pak Amrul bicarakan? Sudah, Bude. Sudah, Bude. Jadi saya sudah bicara dengan guru honor dan kepala sekolah. Cuma ini tinggal penerapannya saja, nah. Masih mau diskusi lagi dengan semua guru seperti itu, Bude. Gimana nih? Masih galau lagi nggak? Gimana nih Pak Amrul hari ini itu setelah kita dapat Sudah berbincang-bincang, gimana perasaan Bapak? sudah mendingan, Bude. Jadi udah dapat pencerahan karena tadi udah tahu kalau tinggal menjalankan diskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah. Jadi nanti bisa lebih plong lagi sudah. Baik, karena saya yakin Pak Amrul itu adalah guru yang hebat, guru yang tangguh, pasti bisa melaksanakannya. Semoga nanti apa yang Pak Amrul rencanakan bisa Pak Amrul realisasikan dengan baik. Ya, Bude. Terima kasih. Dengan pertemuan ini saya juga akhirnya lebih yakin lagi dalam menerapkan pembelajaran komputer di sekolah sehingga
nanti anak-anak juga bisa lebih melek komputer dan juga kita semua guru-guru juga sama-sama belajar dengan anak-anak seperti itu. Dan saya yakin nanti penerapannya insya Allah bisa berjalan dengan sangat lancar. Iya, itu juga harapan saya Pak Amrul ya. Kira-kira ada nggak lagi kegalauan-kegalauan yang ada di hati Bapak? Udah, semua udah plong Budek, tinggal nanti kita lihat eksekusinya. Jadi nanti kalau lagi dieksekusi saya akan hubungi Budek. Jadi sekarang udah sangat plong, tinggal Baik, melaksanakan tanggung jawab saya sebagai itu guru promotor komputernya. hebat sekali Pak Amrul ya. Nanti kalau misalnya Pak Amrul ada permasalahan-permasalahan lagi, Pak Amrul bisa menghubungi saya ya. Boleh di WA, boleh kita ngobrol ya, enaknya Pak Amrul saja. Terima kasih untuk hari ini kita sudah dapat ngobrol ya. Ya Budek, sama-sama, terima kasih udah mau mendengarkan curhatan saya. Kalau begitu sampai jumpa lagi ya Budek ya. Saya mau ke kantin ini. Iya, Mau ngisi perut, habis galau langsung lapar. silakan Pak Amrul. Terima kasih.